Kasus korupsi PT Timah ternyata justru membuat harga saham PT Timah emiten dengan kode TINS membara dan uptrend dalam 3 bulan terakhir. Meskipun di media sosial yang terjadi justru sebaliknya, yang membara berita tentang selebritis yang terseret kasus korupsi tersebut, baik secara langsung maupun yang diduga sebagai ikut menikmati. Namun, tahukah kita bahwa nilai korupsi yang berpotensi merugikan negara sebesar 271 triliun tersebut bisa jadi nilainya tidak akan dapat tercover dengan keuntungan TINS sampai TINS tutup nanti. Dalam 3 tahun terakhir, rata-rata penjualan TINS hanya sebesar 12 triliun per tahun. Artinya, potensi kerugian negara tersebut ekuivalen dengan penjualan TINS selama 22,5 tahun. Nah, dengan rata-rata laba TINS dalam 3 tahun terakhir hanya sebesar 632 miliar per tahun, maka potensi kerugian negara tersebut baru akan tercover setelah TINS beroperasi selama 429 tahun. Edan banget kan? Udah kiamat kali ya. Hampir 1,5 kali dari masa penjajahan Belanda di Indonesia. Jadi, apakah kita akan tetap terlena dengan berita selebritisnya? Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat siap teman-teman investor level C. Investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Ada yang menarik dari kasus korupsi yang menyeret PT Timah, emiten dengan kode TINS, yang nilainya sangat fantastis dan melibatkan pesohor ternama. Media massa terlalu mengekspos pesohornya sehingga membuat kita lupa bahwa ada yang lebih berbahaya dengan melupakan TINS adalah perusahaan yang terbuka dan korupsi tersebut melibatkan direktur utamanya. Sebagai perusahaan yang terbuka dan BUMN, dapat dipastikan TINS disiplin dalam menyampaikan laporan keuangannya dan dalam menyelenggarakan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan demikian, menurut saya, sangat kecil kemungkinannya apabila kasus tersebut hanya diketahui, diputus, dan dilakukan sendiri oleh direktur utama seorang diri. Apalagi masa jabatannya mencapai 2 periode. Dari April tahun 2016 sampai dengan Desember 2021. Pada periode tersebut, pasti ada sebagian dari komisaris dan direksi yang komposisinya sama, sehingga dapat dipastikan mereka saling mengetahui arah dan kebijakan perusahaan. Karena minimal setiap 3 bulan, direksi membuat laporan ke Bursa Efek. Karena komisarisnya orang-orang yang kompeten, mereka mestinya juga mengetahui dan memahami kondisi perusahaan. Sehingga mereka tidak dapat dilepaskan dari akibat perbuatan atau kebijakan direktur utamanya. Dengan meminta pertanggungjawaban komisaris dan direksi yang pernah satu tim, maka kejaksaan akan dapat membuat sejarah baru agar ke depan khususnya komisaris bukan hanya sebagai jabatan politis, namun jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Apalagi TINS sebagai perseroan yang terbuka.
bisa jadi tidak berhenti pada direksi dan komisaris, namun juga merembet ke Kementerian BUMN dengan posisi sebagai PSP, pemegang saham, pengendali perseroan yang terbuka. Dari catatan saya terhadap susunan komisaris dan direksi sejak tahun 2016, selalu terdapat kesinambungan kepengurusan, sehingga dapat dipastikan terdapat kebijakannya yang berkesinambungan, yang saling diketahui antar direksi dan komisaris. Yuk, kita jangan biarkan mantan direktur utamanya saja yang bertanggung jawab, karena kerugiannya bisa jadi harus dibayar dengan keuntungan TIN selama 429 tahun. Saya coba bedah laporan rugi laba dari TINS dengan melihat struktur biayanya. Saya dapatkan komponen yang menentukan adalah BPP, beban pokok penjualan. Lalu saya bedah BPP-nya sejak 2016 dan saya dapatkan adanya perubahan struktur biaya yang sangat signifikan pada jasa pihak ketiga. Kita ketahui bahwa Harvey Muiz melakukan pendekatan kepada Direktur Utama TINS sejak tahun 2018 dan sejak tahun 2018 terjadi perubahan proporsi biaya jasa pihak ketiga yang sangat signifikan. Dari hanya 2,3% di tahun 2016 menjadi 4,4% pada tahun 2018 dan pada tahun 2021 proporsinya mencapai 38%. Wow banget kan? Apakah ini bisa menjadi indikasi? Kasih komen ya. Semangat ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.